Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Vanessa Farani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Strategic Planning Public Relation dalam mata kuliah Public Relation. Strategic Planning for Public Relation atau konsep strategi hubungan masyarakat memiliki arti rencana jangka panjang untuk menyusun berbagai rencana teknis dan langkah komunikasi yang akan diambil dengan memperhatikan jumlah anggaran dan waktu kegiatan. Tahap-tahap yang digunakan untuk membuat strategis hubungan masyarakat menurut Ronald D. Smith itu terbagi dari dua fase. Yang pertama adalah fase formative research, adalah riset formatif yang dilakukan sebelum memulai sebuah program. Dalam fase ini terbagi lagi atas beberapa step. Langkah pertama yaitu analyzing the situation. Menganalisa situasi adalah langkah pertama yang dilakukan dalam mengolah reputasi perusahaan, mengenal dengan baik situasi di luar maupun di dalam perusahaan. Langkah kedua adalah analyzing the organization. Langkah kedua dalam strategi perencanaan adalah proses mempengaruhi audit public relation, yang artinya menganalisa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, yang biasa disebut dengan analisa SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunity, and Threats. Langkah ketiga adalah analyzing the public. Dalam langkah ini dapat dilakukan untuk mengenal publik internal, misalnya karyawan, keluarga karyawan, investor, dan lain-lain, maupun publik eksternal, misalnya media, pemerintah, konsumen, masyarakat. Fase kedua adalah fase strategis, adalah fase di mana organisasi menentukan tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam fase ini terbagi lagi atas step-step dan langkah-langkah. Step keempat atau establishing goals and objective, fokus pada posisi puncak yang akan dicapai oleh organisasi atau perusahaan untuk produk atau layanannya. Step kelima atau langkah kelima adalah formulating action and response strategies. Dalam langkah ini sangat baik untuk mempertimbangkan langkah apa yang diambil dalam situasi tertentu, menentukan apa yang mungkin akan dilakukan dalam berbagai situasi yang terjadi dalam perusahaan. Step ke-6 atau langkah ke-6 adalah using effective communication. Dalam langkah ini mulailah memperlakukan publik sebagai audiens. Public relation mengetahui siapa yang menjadi publiknya. Step ke-7, choosing communication tactics. Ada 4 kategori dalam pemilihan pendekatan komunikasi antara lain. Yang pertama, komunikasi antar pribadi. Yang kedua, media organisasi. Yang ketiga, media terbaru. Dan keempat adalah iklan dan media promosi. Step ke-8 yaitu implementing the strategic plan. Langkah ini harus mempertimbangkan dua aspek implementasi. Pertama, ada taktik komunikasi pengemasan. Dalam hal ini, kita dapat membagi menjadi dua lagi. Ya, pertama adalah berpikir kreatif. Sekarang, langkah ini tuh tentang bagaimana cara mengemas taktik komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Cobanya dengan pendekatan yang inovatif terhadap masalah atau peluang yang akan dihadapi. Kedua adalah menyatukan program. Selanjutnya, mempertimbangkan masalah dan meninjau informasi terkait tentang organisasi, lingkungan, dan berbagai persepsi tentang perusahaan. Bagian kedua adalah buku rencana kampanye. Adalah presentasi tertulis resmi dari temuan penelitian. Laporan ini harus singkat secara tertulis dan juga formal atau profesional. Ada beberapa elemen yang harus dicakup dalam buku rencana kampanye ini. Yang pertama adalah judul halaman. Kedua, ada ringkasan rencana. Ketiga, daftar isi. Keempat, yaitu pernyataan prinsip atau opsional. Kelima, analisis situasi. 6, rekomendasi strategis. 7, program taktis. Ke-8, susunan acara. 9 adalah anggaran. Ke-10 ada rencana evaluasi. Ke-11 ada sumber daya konsultan atau yang ketiga yaitu jadwal kampanye. Sekarang dalam hal menetapkan persyaratan waktu tertentu atau jadwal melibatkan dua pertimbangan. Pertama, frekuensi taktik komunikasi merupakan faktor penting apakah pesan dapat mengakar dalam kesadaran seseorang atau belum. Frekuensi taktik komunikasi terbagi atas pertama, multiple presentation, yaitu temukan cara untuk mengulang dan memperkuat pesan yang akan disampaikan. Kedua, ada repetition over time. Pelajaran lain yang diperoleh dari penelitian adalah nilai pengulangan selama periode waktu tertentu. Ketiga, ada audience confusion. Dalam hal ini, pesan yang disajikan atau disampaikan mungkin tidak didengar oleh publik atau audiens. Audiens sadar akan pesan yang diterima, tetapi tidak terlalu memperhatikan isi pesan tersebut. Keempat adalah key public. Pedoman dasar untuk periklanan tampaknya berlaku untuk aspek-aspek lain dari komunikasi dan hubungan masyarakat tertentu. Bagian kedua, timeline tugas. Timeline sangat penting ketika berhadapan dengan berbagai taktik dan mengelola program yang berbeda secara bersamaan. Dua jenis flowchart yang umum dipakai atau digunakan pada diagram yaitu diagram Gantt dan diagram Pertama, Gantt chart atau diagram Gantt. Bagian Gantt mencantumkan setiap taktik dan berbagai tugas terkait, lalu menunjukkan waktu yang diperlukan untuk setiap tugas tersebut. Nah, waktu dapat ditunjukkan dalam hari, minggu, atau bulan, tergantung pada jenis proyek.
Kedua adalah per chart atau diagram PERT. Per chart umumnya mencakup tanggal dan penugasan untuk individu-individu tertentu. Bagian keempat, anggaran kampanye. Pertimbangkan 5 kategori yang akan dianggarkan. Yang pertama personil, kedua material, ketiga biaya media, keempat peralatan dan fasilitas, dan kelima adalah biaya administrasi. Step ke-9 adalah evaluating the strategic plan. Metode yang tepat untuk mengukur efektivitas alat yang akan direkomendasikan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sekian presentasi online dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.